Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penahanan terhadap 3 tersangka kasus korupsi Bansos di Kementerian Sosial tahun 2020. Satu dari 3 tersangka itu adalah Ivo Wong Karen, yang sempat disebut sebagai rekan bisnis dari politikus PDI Perjuangan Herman Heri. Ivo merupakan Direktur Utama PT Mitra Energi Persada. 2 tersangka lainnya adalah tim penasihat PT Primalayan Teknologi Persada, Roni Ramdhani, dan General Manager PT Primalayan Teknologi Persada, Richard Cayanto. Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Alexander Marwata menyatakan, ketiga tersangka disebut menikmati keuntungan sebesar 18,8 miliar rupiah dari total kerugian negara sejumlah 127,5 miliar rupiah. Dalam kasus ini, Alexander menyatakan KPK telah menetapkan 3 tersangka lainnya, namun belum ditahan. Ketiganya adalah petinggi perusahaan logistik yang berstatus sebagai badan usaha milik negara, BUMN PT Bandagara Reksa. 3 tersangka itu adalah Muhammad Kuncoro Wibowo selaku Direktur Utama, Budi Susanto selaku Direktur Komersial, dan April Kurniawan sebagai Vice President Operasional. Alexander Marwata menyatakan, keterlibatan ke-6 tersangka itu bermula ketika Kementerian Sosial RI mengirimkan surat kepada PT BGR pada Agustus 2020. Dalam surat itu, Kemensos meminta audiensi dengan PT BGR untuk membahas rencana penyaluran bantuan sosial beras atau BSB. Dalam audiensi tersebut, PT BGR yang diwakili oleh Budi Susanto menyatakan siap mendistribusikan bantuan sosial tersebut ke 19 provinsi di Indonesia. Mengetahui adanya rencana tersebut, Ivo Wong Karen dan Roni Ramdhani awalnya memasukkan penawaran harga ke PT BGR dengan menggunakan bendera PT Damon Indonesia Berkah Persero. Penawaran itu kembali disetujui oleh Budi Susanto. Kemensos kemudian memilih PT BGR sebagai distributor penyaluran bantuan sosial beras. Nilai kontraknya disebut mencapai 326 miliar rupiah. Akan tetapi, ke-6 tersangka itu malah sepakat menunjuk PT PTP milik Richard Cayanto untuk mendistribusikan beras, bukan PT DIB yang awalnya diajukan. Padahal PT PTP belum memiliki dokumen legalitas yang jelas. Dalam penyusunan kontrak, konsultan pendamping antara PT BGR dengan PT PTP tidak dilakukan kajian dan perhitungan yang jelas dan sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh MKW. Ditambah dengan tangga kontrak juga disepakati untuk dibuat mundur atau backdate. Ivo, Roni, dan Richard kemudian membuat satu konsorsium sebagai formalitas dan tidak pernah sama sekali melakukan kegiatan pendistribusian beras. PT PTP menagih uang muka dan termin meski tak melakukan pendistribusian. Meskipun demikian, PT PTP menagih pembayaran uang muka dan uang termin jasa pekerjaan konsultan ke PT BGR pada periode September hingga Desember 2020. Nilainya sebesar 151 miliar rupiah yang dibayarkan PT BGR ke rekening bank atas nama PT PTP. Menurut penelusuran KPK, PT PTP menarik dana sebesar 125 miliar rupiah dari PT BGR pada periode bulan Oktober 2020 sampai Januari 2021. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nama Ivo Wong Karen sebelumnya juga sempat disebut KPK dalam dakwaan dan tuntutan terhadap mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara. Ivo disebut sebagai rekan bisnis politikus PDIP, Herman Heri.
Ivo dan Heri disebut menerima kuota pengadaan bansos sebesar 1 juta paket.